Kita semua, Shalom. Sebelum kita mendengarkan khotbah kita pada hari ini, kita angkat satu lagu pujian, yaitu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Kita satukan hati kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat-Mu Tuhan, di mana pada kesempatan kali ini di tempat ini Engkau masih memberikan kami napas kehidupan dan nikmat kesehatan. Bapa yang baik, saat sebentar Tuhan hamba-Mu akan menyampaikan sebagian daripada firman-Mu. Bantu hamba-Mu Bapa, tuntun hamba-Mu agar dapat menyampaikan firman-Mu kepada jemaat-jemaat yang ada di sini Tuhan, dengan sukacita. Bapa yang baik, kami juga orang yang berdosa Tuhan, kiranya Engkau mengampuni dosa kami, agar kami lebih layak lagi di hadapan-Mu. Terpuji dan termuliakan lagi nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam. Shalom. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya di tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan untuk kita saat ini, yaitu yang terambil dalam 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Yang sudah dapat katakan amin. Baiklah, akan saya bacakan. Yang mana judul perikopnya di sini adalah peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging dan berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian ayat firman Tuhan. Yang mana pada saat ini saya mengambil tema untuk kita semua adalah melayani diri sendiri atau melayani Yesus Kristus. Sebelum kita jauh membahas ke dalam ayat firman, saya ingin membacakan sedikit kepada kita tentang latar belakang terjadinya kitab Petrus ini. Menurut 1 Petrus 5 ayat 12,
Maka Petrus menulis untuk menasihati dan meyakinkan bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Nasihat ini sangat perlu karena para penerima dihambat dan diejek. Hal ini terjadi itu karena Kristus. Petrus menasihati mereka tentang sikap mereka terhadap pemerintah dan negara. Hal ini menunjukkan mereka sedang mengalami tekanan dari pihak lain. Juga ada urusan intern yang tidak beres, di mana di sini perlu banyak nasihat. Adapun penulis kitab Petrus ini adalah yaitu Petrus sendiri, Rasul Kristus. Yang mana dulunya Petrus ini adalah namanya Simon, yaitu pada saat itu dia itu bekerja sebagai penjala ikan, saudara-saudara. Tapi setelah dia diutus Tuhan ataupun dipanggil Tuhan, dia menjadi sebagai penjala manusia. Dan untuk tahun penulisannya, kebanyakan penafsir sependapat bahwa surat ini itu ditulis tidak lama sebelum Petrus mati syahid, yaitu di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Rupanya penganiayaan yang dialami oleh jemaat belum menjadi terorganisir pada saat itu, dan belum ada tanda-tanda bahwa orang-orang Kristen sudah dibunuh. Tetapi sangat jelas bahwa mereka itu hidup di bawah tekanan. Jadi kebanyakan penafsir juga berpendapat bahwa surat ini itu ditulis baru sebelum penganiayaan di bawah Kaisar Nero menjadi berat, yaitu pada tahun 64. Nah, kita kembali ke dalam konteks, yaitu pada tema kita, yaitu melayani diri sendiri atau melayani Kristus. Jika ditarik ke dalam kehidupan kita sekarang ini, banyak sekali orang-orang Kristen merasa dan telah melayani Kristus dengan baik, yaitu ya. Mereka berpikir bahwa dengan pergi ke gereja, memberikan persembahan setiap minggunya, melakukan kegiatan-kegiatan ibadah di malam hari, sepanjang minggu juga, berarti juga sudah melayani Kristus. Memang itu tidak salah, saudara-saudaraku, bahkan memang itu baik untuk dilakukan. Namun masalahnya di sini, ketika kita memutuskan untuk melayani Kristus, maka sepenuhnya kita menyerahkan hidup kita, diri kita kepada Yesus Kristus. Yang berarti di sini jangan ada lagi hal-hal lain yang membuat dirimu terlupa ataupun tidak mengingat Kristus, seperti itu, saudara-saudara. Dalam 1 Petrus 2 ayat 11-17 ini ada beberapa nasihat-nasihat praktis dan penting yang diberikan Petrus untuk kita sebagai hamba dan terutama sebagai pendatang atau orang-orang asing. Yaitu yang pertama adalah miliki cara hidup yang baik. Nah, otomatis di sini menyangkut tentang pada sikap kita, perkataan-perkataan kita, pemikiran-pemikiran kita, dan lain sebagainya. Nah, Petrus menulis surat ini itu untuk orang-orang yang percaya, yang tersebar di Asia Kecil, atau disebut sebagai pendatang. Nah, ini sama seperti kita, jika kita ambil ilustrasi sedikit, ini sama seperti kita mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini. Rata-rata kita kan di sini adalah orang-orang pendatang yang datang dari kampung ataupun yang dari kota lain. Datang ke Tarutung ini yaitu untuk menimba ilmu ataupun menjadi seorang mahasiswa di akan Tarutung. Sejenak di sini Petrus itu mengesampingkan posisi orang-orang percaya sebagai imamat yang kudus. Ada juga orang yang tidak percaya. Nah, disinilah kita perlu memiliki cara hidup yang baik, saudara-saudara, yaitu sikap kita. Disinilah kita perlu memiliki cara hidup yang baik itu. Sikap, perkataan, atau perbuatan-perbuatan baik itu harus kita lakukan seperti itu. Terkadang memang kita baik disangka buruk oleh orang lain. Ketika kita membantu sesama, pasti ada pikiran-pikiran negatif dari sesama kita yang berkata, apa sih maksud dia membantu saya, seperti itu. Jadi di sini kita perlu untuk menjadi orang baik dan berpikir positif untuk selalu membantu dan selalu mengasihi sesama kita. Nah, untuk nasihat yang kedua adalah miliki ketundukan. Dalam hal ini terkait masalah ketundukan, tentu saja ini bukan topik yang menarik untuk sebagian orang yang ingin memiliki kebebasan diri. Sebagai orang yang hidupnya juga suka mencari kebebasan pribadi. Di sini maksud tunduk juga bukan berarti perbudakan ya saudara-saudara, tapi ini semata-mata pengakuan atas wewenang Allah dalam hidup kita.
sebagai dalam ayat 13 Petrus itu mengatakan bahwa kita itu tunduk pada lembaga-lembaga yang ada, dalam hal ini pemerintah. Dan dalam perikop ini juga dibahas ketundukan kita sebagai warga negara. Dan juga ayat 18 sampai 25 dibahas ketundukan kita sebagai hamba, seperti itu. Jadi seperti tadi, kita di sini di Tarutung ini juga otomatis kita adalah seorang pendatang. Jadi kita juga harus tunduk kepada aturan-aturan yang ada dalam pemerintahan yang ada di kota Tarutung ini. Baik juga apabila kita di dalam sebuah lembaga di gereja, kita juga harus tunduk pada peraturan-peraturan yang ada di gereja. Dan nasihat terakhir ataupun nasihat ketiga yang dinasihatkan Petrus kepada orang-orang Kristen di Asia Kecil tersebut juga adalah miliki kemerdekaan dalam hidup. Nah, otomatis kalau kita lihat tadi kepada ketundukan otomatis sangat bertolak belakang seperti itu, saudara-saudara. Namun yang Petrus maksudkan adalah bahwa supaya kita jangan diperhamba lagi oleh hal-hal lain selain Kristus. Jika kita melayani Kristus, berarti hanya Kristus yang berhak memerintah hidup kita. Nah, banyak juga orang merasa telah melayani Kristus, namun hidupnya masih diperhamba hal-hal lain. Misalnya mabuk-mabukan, kecanduan, pesta pora, amarah, kebencian, iri hati, cemburu, fitnah, dan macam-macam kejahatan lain. Memang seringkali kita tidak menyadari hal ini. Kadangkala kita menjadi serakah dan tamak. Keegoisan yang menguasai diri kita. Jadi saudara-saudaraku, jangan biarkan keegoisan, iri hati, dan sikap-sikap yang tidak baik lainnya juga untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu, nasihat-nasihat Petrus yang 3 ini adalah sangat baik untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kita di sini adalah seorang pendatang ataupun orang asing di kota ini. Jadi patuhilah aturan-aturan yang ada dalam pemerintahan, baik dalam aturan-aturan di lembaga gereja dan lain sebagainya. Dan Paulus juga merangkumkan nasihat dalam ayat 17 juga, dia berkata, saya mau melayani Kristus dan bahkan melayani diri sendiri, maka mestinya kita itu memiliki keteladanan atau cara hidup yang baik, ketundukan pada lembaga-lembaga yang dipercaya Allah, baik itu negara, gereja, maupun keluarga. Dan jangan biarkan dirimu diperhamba hal-hal lain selain Kristus. Hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk pada kita saat hari ini. Kita satukan hati kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat-Mu Tuhan, di mana Engkau masih memberkati kami hingga saat ini Bapa. Bapa yang baik, kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan, di mana di sini Petrus memberikan nasihat-nasihat praktis untuk orang-orang Kristen pada zaman dahulu, yaitu pada saat di bagian Asia Kecil, yaitu Tuhan, agar dapat kami aplikasikan juga dalam kehidupan kami saat ini Bapak, di mana kami juga saat ini adalah sebagai orang pendatang di kota Tarutung ini. Bapak yang baik, kami juga orang yang berdosa Tuhan, kiranya Engkau menghapuskan dosa kami agar tidak terhalang berkat yang akan Engkau berikan kepada kami. Terima dan sempurnakanlah doa kami Tuhan, yang melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.